Pemirsa, kasus gugatan cerai Adriana Tioma Pasaribu terhadap penyanyi Sandro Tobing yang sudah lama diperbincangkan publik akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa lalu. Tetapi dalam persidangan pertama itu hanya dihadiri oleh Adriana dan pengacaranya, sementara Sandro Tobing sendiri tidak hadir. Karena ketidakhadiran Sandro itu, sidang perceraian ditunda hingga tanggal 2 April mendatang. Sebenarnya apa yang membuat Adriana menggugat cerai Sandro Tobing? Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Sejumlah topik terhangat dan menarik dari dunia selebriti telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek. Karenanya tetaplah bersama tayangan paling bergengsi ini untuk melengkapi informasi Anda. Isu hubungan asmara Vira Yuniar dan Tengku Ryan kembali merebak. Kali ini Vira Yuniar dan Tengku Ryan dikabarkan telah bertunangan dan bakal menikah pada bulan September mendatang. Bagaimana kebenarannya? Simak penjelasan mereka. Hari Selasa lalu gugatan cerai istri Sandro Tobing Adriana disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang pertama itu Sandro tidak hadir di pengadilan. Liputan aktual sore ini tentang pelawak Sol Saleh yang pada hari Kamis kemarin tanggal 28 Maret meninggal dunia. Artis Nia Daniati termasuk tidak beruntung dalam perkawinannya. Gagal dalam perkawinan pertama dan sempat gagal menikah untuk kedua kalinya, kini Nia kembali dihadapi dilema dalam perkawinan. Pemirsa, sudah sejak lama artis Vira Yuniar dan Tengku Ryan diisukan memiliki hubungan asmara. Tapi sejauh itu baik Vira maupun Tengku Ryan selalu membantah berita itu. Kini berita hubungan cinta dua artis sinetron itu kembali mencuat. Vira Yuniar dan Tengku Ryan dikabarkan diam-diam bertunangan dan mempersiapkan pernikahan mereka pada bulan September mendatang. Apa jawaban Vira Yuniar dan Tengku Ryan mengenai hal ini? Pemirsa, sepertinya hubungan cinta antara Vira Yuniar dan Tengku Ryan memang mengandung misteri tersendiri. Sejak putus dengan pacarnya Fikri, putra Kiai Haji Zainuddin MZ 2 tahun yang lalu, Vira Yuniar dikabarkan berpacaran dengan Tengku Ryan. Namun baik Vira maupun Tengku Ryan tidak pernah mengakui tentang adanya hubungan asmara itu. Beberapa kali Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasikannya kepada mereka, Vira dan Tengku Ryan memberi pernyataan yang sama kalau mereka hanya berteman dekat. Meski begitu, rumor tentang kedekatan mereka terus saja berkembang. Minggu lalu tiba-tiba saja sebuah tabloid menuliskan berita tentang pertunangan diam-diam Vira Yuniar dan Tengku Ryan. Dan pada waktu yang bersamaan pula terendus kabar kalau Vira Yuniar dan Tengku Ryan tengah mempersiapkan pernikahan mereka. Masih menurut kabar itu lagi, Vira dan Ryan akan menikah pada bulan September mendatang. Mengenai rumor itu, Cek dan Dicek kembali mencoba mengkonfirmasikannya kepada Vira dan Ryan di tempat terpisah. Dan inilah pernyataan mereka. Bukan saya nggak mau jawab gitu, cuman kalaupun sama wawancara di tempat syuting itu yang berhubungan dengan pekerjaan atau berhubungan dengan sinetron saya. Kalau yang lain-lain next time nanti kita wawancara lagi ya. Kalaupun saya bilang sekarang saya pacaran sama si A atau saya pacaran sama si B, pasti setelah itu pertanyaannya kapan saya married gitu loh. Nanti setelah saya married pasti pertanyaan kapan punya anak gitu. Itu kan sudah pertanyaan-pertanyaan yang ya memang sudah seperti itu gitu. Tapi sebelum saya bilang saya mau married sama si A, jangan dibilang saya married dulu, mau married dulu sama si A gitu. Apakah pria yang dimaksud si A oleh Vira itu adalah Tengku Ryan? Si A atau si B loh, saya bicara secara global gitu, itulah saya gitu. Terserah mau dihubungin sama si A atau mau dihubungin sama masalah pekerjaan kan, terserah gimana yang nilai aja. Dalam hal menjawab hubungannya dengan Tengku Ryan, Vira memang seringkali terkesan tertutup. Dari dulu juga saya udah bilang gitu, sebenarnya bukan saya tidak mau memberitahu gitu, tapi kalau memang segala sesuatunya itu tidak pasti, tidak hanya dalam hubungan apa saja ya, bisa pekerjaan dan sebagainya, saya lebih baik kok saya tidak bicara dulu gitu. Karena kalaupun kalau segala sesuatunya sudah pasti gitu, masalah apapun termasuk masalah pekerjaan gitu, saya pasti akan bicara gitu, karena saya pun mengerti bahwa ya itu mungkin sedikit banyak konsekuensi dari buat saya yang kata sebagian orang mungkin public figure. Apakah Vira merasa terganggu dengan pemberitaan asmara tentang dirinya dan Tengku Ryan? Saya rasa berita di luar juga tidak perlu dibesar-besarkan gitu, apalagi untuk dijadikan bahan berita gitu kan, karena suatu saat kalau memang itu sudah pantas untuk saya beritakan gitu, saya rasa nggak ada hal yang harus saya sembunyikan gitu.
Ditemui di tempat terpisah, Tengku Rian terlihat agak santai dalam menjawab rumor pertunangan dan rencana pernikahannya dengan Vira Yuniar pada bulan September mendatang. Enggak ada itu. Enggak. I- ya digosip kan makin sip. Ya kalau saya sih dari narasumber langsung bilang enggak. Sejak lama sudah terdengar kabar kalau Rian dan Vira Yuniar memang pacaran. Sebenarnya sedekat apa hubungan Rian sendiri dengan Vira? Ya berteman aja biasa. Banyak kasus artis membantah rumors tentang dirinya, namun di belakang hari acap kali rumors itu terbukti kebenarannya. Lalu bagaimana dengan Rian andai suatu hari nanti semua rumors tentang dirinya dengan Vira terbukti kebenarannya? Pengandaian itu bisa berdampak macam-macam soalnya. Bisa menimbulkan opini gitu. Saya yang realistis aja. Kalau ditanya saya kegiatannya apa sekarang, ya saya syuting itu aja. Hubungannya gimana, baik gitu, sebagai teman. Kalau masalah gosip itu nggak ada. Pemirsa, seperti ungkapan tidak akan ada asap jika tidak ada api. Begitu pula dengan isu kedekatan Vira Yuniar dan Tengku Rian yang sudah sejak lama menjadi pembicaraan publik. Tapi tentang kebenarannya, tentulah hanya Vira dan Rian yang dapat menjawabnya. Kalau begitu, kita tunggu saja berita selanjutnya. Gugatan cerai istri Sandro Tobing Adriana Tioma akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 26 Maret lalu. Sayangnya dalam sidang pertama itu Sandro Tobing justru tidak hadir. Pemirsa, kasus gugatan cerai Adriana Tioma Pasaribu terhadap penyanyi Sandro Tobing yang sudah lama diperbincangkan publik akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa lalu. Tetapi dalam persidangan pertama itu hanya dihadiri oleh Adriana dan pengacaranya, sementara Sandro Tobing sendiri tidak hadir. Karena ketidakhadiran Sandro itu, sidang perceraian ditunda hingga tanggal 2 April mendatang. Sebenarnya apa yang membuat Adriana menggugat cerai Sandro Tobing? Tidak ada kecocokan, tidak ada keharmonisan. Kabarnya sudah sejak 2 tahun lalu Sandro Tobing tidak lagi memberi nafkah kepada Adriana. Adakah hal itu yang membuat Adriana menggugat cerai Sandro? Nggak benar itu, maksudnya yang dibilang tidak menafkahi itu enggak gitu loh. Cuman tidak ada kecocokan aja lah, tidak ada, itu kan dapurnya kita ya, jadi tidak ada ininya. Lalu bagaimana dengan kabar kalau Sandro kerap melakukan tindak kekerasan kepada Adriana? Saya nggak komentar apa-apa itu benar apa tidaknya. Cuma ya saya sama dia aja lah yang tahu. Tapi kabarnya dalam gugatan cerainya terhadap Sandro Tobing ada tuntutan material sebesar 208 juta. Nggak, itu cuman secara ini aja kok, secara apa namanya, tertulisnya aja kok. Itu nggak, kita nggak, saya nggak mempermasalahkan ke situ. Yang saya cuman mau nanti hasilnya baik lah. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, Kamis tanggal 28 Maret kemarin merupakan hari duka bagi keluarga pelawak Sol Saleh. Karena pada hari Kamis itu pelawak Sol Saleh yang pernah tergabung dalam grup lawak Bagio CS menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sol Saleh masuk rumah sakit untuk menjalani operasi usus buntu yang dideritanya. Operasi dijadwalkan Kamis sore kemarin. Saat memasuki ruang operasi itulah Sol Saleh menghembuskan nafas terakhirnya. Menurut istri Sol Saleh, Astuti, tidak ada tanda-tanda kalau Sol Saleh akan meninggal hari itu. Karena sebelum memasuki ruangan operasi, Sol Saleh kondisinya terlihat baik-baik saja. Saat ini saya tidak mendapatkan firasat apa-apa. Jadi nggak tahu, cuman tadi sebelum masuk kamar, sebelum dioperasi dia menanyakan operasi jam berapa. Saya bilang nggak tahu, tunggu aja, sabar ya Pak, ya kan sudah di rumah sakit. Ibu jangan tidur di ubin, kalau ibu tidur di ubin nanti ibu sakit, siapa yang ngurusin Bapak? Cuman gitu aja. Yang lainnya bercanda aja. Ini kebetulan si bungsu ini tadi di rumah sakit godain dia aja. Jadi sampai mau masuk kamar operasi itu masih bercanda. Sebelumnya pernahkah Sol Saleh menderita penyakit serius? Minggu sebelum meninggal itu merasakan sakit di perut. Terus ke rumah sakit, nggak taunya menurut diagnosa dokter ada hernia, harus diangkat. Sudah diangkat, hernianya sudah selesai, sudah pulang ke rumah. 4 hari di rumah merasa sakit perut lagi, perutnya masih sakit.
ke rumah sakit lagi di USG, katanya usus buntu, harus segera diangkat. Sol Saleh meninggalkan 1 istri dan 3 orang anak. Dari perkawinannya dengan Astuti, sebenarnya Sol Saleh dikaruniai 4 orang anak. Namun 4 bulan yang lalu putra keduanya meninggal dunia. 4 bulan yang lalu anak saya yang nomor 2 meninggal aja, sakitnya belum hilang, sekarang ditambah ditinggal suami.